Bapak Ibu sekalian, kita sedang berada di kandang sapi saya. Ini adalah kandang sapi yang saya mulai sekitar 5 tahun yang lalu dengan jumlah 7 ekor sebelumnya. Dengan makanan yang sangat sederhana, yaitu menggunakan jerami, minum biasa. Kita bisa dapatkan sapi. Saat ini sapi di sini sudah berjumlah kurang lebih 40-an lebih sedikit. Ini dimulai dari 7 ekor yang dia beranak, kemudian yang jantan kita jual, kita tukarkan yang betina. Di sini kita mengolah untuk air kencing dan kotorannya. Kita akan lihat sama-sama bagaimana penampungan dan bagaimana prosesnya. Jadi ini yang kita lakukan. Air kencing yang dari kencing sapi, ini kita tampung di dalam satu bak penampungan. Di sini ada 1, 2, dan 3 proses penampungan air kencing sapi. Kemudian dari kencing-kencing sapi ini kita olah, kita oksidasi. Apa sih yang dimaksud dengan oksidasi? Itu adalah proses pemberian oksigen kepada cairan urin tadi. Kita tambahkan di situ gula, kita tambahkan di situ dedak padi. Sehingga ini akan menghasilkan yaitu pupuk organik cair. Jadi kita lihat sama-sama prosesnya sangat sederhana. Ciri utama ketika kencing sapi kita proses dengan oksidasi, baunya menjadi asam. Jadi bukan berbau busuk tapi berbau asam. Dan ini menimbulkan apa? Jadi di situ akan meningkatkan amonia. Amonia sendiri akan menghasilkan nitrogen. Dan nitrogen inilah yang akan menjadi pupuk dasar. Setelah menjadi pupuk POC, pupuk organik cair ini, maka kita akan olah, kita mau tambahkan apa di dalamnya. Bisa kita jadi menjadi pupuk daun, bisa kita olah menjadi pupuk buah, bisa juga kita olah untuk menjadi nutrisi bagi tanaman. Jadi ini ada banyak tempat-tempat yang kita pergunakan sebagai penampungan untuk kita pakai mengolah dari pupuk organik cair ini. Kalau Bapak Ibu lihat di pasaran, ada pupuk Orgamas. Orgamas itu adalah berbeda level. Jadi level pertama adalah POC, level kedua adalah nutrisi, pupuk daun dan pupuk buah. Tetapi untuk level terakhir yang kita sebut dengan Orgamas sudah berbeda. Karena komposisi, konsentrasinya sangat tinggi sekali untuk nutrisi dan pupuk daun dan pupuk buahnya. Ini sapi Nusantara Bapak Ibu. Kalau kita melihat sapi ini ada sapi Kupang, ada sapi Madura, ada sapi Bali, ada sapi Beek, ada juga sapi-sapi lokal Jawa, ada PO, peranakan ongol, ada Brangus. Paling banyak di sini adalah sapi dari Bali, sapi dari NTT. Ini adalah nafta ultah dari Indonesia asli. Sapi-sapi Indonesia. Dan kita mengembangkan sapi-sapi lokal sebagai apa? Karena ini kekayaan bangsa kita. Ada beberapa kelemahan, seperti misal, kalau sapi Bali, orang selalu berpikir sapi Bali rugi, tapi ada kelebihannya. Sapi Bali itu adalah sapi yang setiap tahun pasti beranak. Yang kedua, daging sapi Bali kualitasnya sangat bagus sekali, karena dia memiliki tekstur yang bagus, terutama untuk masakan bakso, masakan rendang, dan itu akan menghasilkan daging yang berkualitas tinggi. Jika Bapak Ibu lihat ada sapi hitam itu sapi Brangus, jadi dia punya kelebihan, dagingnya teksturnya lembut, teksturnya nyaman ketika dibuat steak atau ketika dibuat daging olahan. Ini adalah tempat untuk kita membuat kompos dari kotoran sapi, kita composing dengan susunan. Yang pertama adalah dari daun kayu putih, ada daun minyak kayu putih, kemudian kita kasih dengan kotoran sapi, kita lapisi lagi dengan daun minyak kayu putih, dan kita beri kotoran sapi kembali. Prosesnya setiap 3-4 hari, maksimal 1 minggu sekali. Kalau dengan cara ini bisa dibalik. Tetapi jikalau kita menggunakan konsep bawah kita beri ventilasi, maka terjadi oksigen yang masuk, itu dilakukan tanpa pembalikan. Dengan proses seperti ini kita akan mendapatkan hasil kompos yang baik, kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 3 minggu akan menjadi kompos yang baik. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana media tanam yang sudah jadi.
adalah contoh kompos yang kita produksi tadi. Jadi dengan bahan dari daun minyak kayu putih ditambah dengan kotoran sapi. Ciri utama kompos itu jadi adalah ketika dipegang dia terasa dingin, bukan panas. Kemudian yang kedua, dia tidak berbau tapi sudah berbau tanah. Jika kita membuat kompos tetapi masih ada rasa hangat, berarti proses fermentasi masih berjalan dan itu belum menjadi kompos yang baik. Karena itu kita akan tunggu sampai betul-betul menjadi baik. Ciri yang kedua, warna akan menjadi gelap, cenderung ke hitam, dan itu menunjukkan kalau kompos itu sudah matang. Di dalam kompos ini banyak mengandung unsur P, unsur N, dan sebagian unsur K. Terima kasih.